Assalamualaikum kawan-kawan, perkenalkan, aku adalah Meriam Si Jagur. Aku dibuat oleh orang Portugis yang bernama Manuel Tavares Bacaro di Macau, yang kemudian oleh Portugis dibawa ke Malaka. Di Macau, Meriam Jagur oleh orang Portugis ditempatkan di benteng St. Jago de Bara. Nama St. Jago de Bara juga mempunyai arti loh kawan-kawan. St. Jago berarti nama orang suci, sedangkan de Bara berarti dekat pantai. Karena itu kemudian mendapat julukan Si Jagur. Aku, Meriam Si Jagur, dipindahkan dari Macau ke Malaka pada suatu abad, di abad ke-16. Kemudian aku dibawa ke Batavia atau Jakarta oleh orang-orang Belanda setelah merebut Malaka pada tahun 1641. Pada awalnya oleh VOC, aku, si Meriam Jagur tersebut ditempatkan di benteng Batavia untuk menjaga pelabuhan kawan-kawan. Lalu kemudian aku dipindahkan lagi kawan-kawan ke magasin artileri dekat Jalan Tongkol. Setelah Kastil Batavia dihancurkan oleh Daendels pada tahun 1809, aku dipindahkan ke Museum Oud Batavia atau Museum Wayang. Namun tak hanya sampai di situ kawan-kawan, kemudian aku dipindahkan lagi dan ditempatkan di bagian utara Taman Fathahillah. Pada awalnya aku, Meriam Si Jagur, terletak di dekat kota Intan. Namun pada masa Gubernur Pak Ali Sadikin, aku, Meriam Si Jagur, dipindahkan lagi kawan-kawan ke halaman utara Museum Fathahillah. Oh iya ya kawan-kawan, aku juga memiliki kembaran loh yang bernama Meriam Ki Amuk, milik Kesultanan Banten kawan-kawan. Dan saat ini kembaranku atau Meriam Ki Amuk berada di halaman Masjid Agung Banten kawan-kawan. Mau tahu nggak kawan-kawan seberapa besar bagian tubuhku? Aku, Meriam Si Jagur, memiliki panjang 3,8 meter kawan-kawan dan berkaliber 25 cm. Sedangkan berat aku atau Meriam Si Jagur adalah 3,5 ton kawan-kawan. Besar ya, dan sangat berat. Aku sangat melegenda kawan-kawan pada zamannya. Mau tahu legenda aku? Aku mempunyai beberapa legenda. Baiklah, mari aku ceritakan. Pada saat itu, Raja Pajajaran memiliki seorang putri cantik jelita. Tetapi sang putri terjangkit suatu penyakit aneh kawan-kawan dari kedua sisi pahanya. Dari kedua sisi pahanya keluar suatu sinar ajaib kawan-kawan. Sehingga para pangeran yang ingin mempersuntingnya lari mengurungkan niatnya. Sang raja sangat bingung, lalu membuat sayembara kawan-kawan. Siapa yang bisa menyembuhkannya akan dinikahkan kawan-kawan oleh sang putri. Pada saat itu, hampir semua dukun dan orang pintar di Pajajaran datang berlomba-lomba kawan-kawan untuk menyembuhkan sang putri. Tetapi sangat disayangkan kawan-kawan karena semuanya mengalami kegagalan dalam sayembara itu. Hingga suatu hari datang utusan kompeni kawan-kawan atau orang-orang Belanda yang menawarkan diri. Sang Baginda Raja menyetujui dengan syarat agar menukarnya dengan 3 pucuk meriam kawan-kawan. Pihak kompeni menyanggupi kawan-kawan dan menyerahkan ketiga pucuk meriam tersebut yang diberi nama Ki Amuk, Nyai Setomi, dan Si Jagur, yaitu aku. Dan ada kisah kedua kawan-kawan. Kisah ini masih berada di Kerajaan Pajajaran atau Sunda. Pada saat itu Raja Pajajaran mengalami suatu mimpi buruk kawan-kawan. Ia mendengar suatu gemuruh dari sebuah senjata yang kelihatannya sangat dahsyat dan tak dikenal oleh tentaranya.
Sang raja lalu memerintahkan patihnya kawan-kawan, yaitu Ki Setomo, untuk mencari senjata ampuh tersebut. Dan apabila mengalami kegagalan, akan mendapatkan hukuman kawan-kawan, yaitu hukuman mati. Dalam mengupayakan senjata ampuh tersebut, Kyai Setomo dan sang istri yaitu Nyai Stomi bersemedi kawan-kawan di dalam rumahnya. Setelah sekian lama sang patih tidak terlihat, sang raja lalu memerintahkan para prajuritnya untuk menggeledah rumah Kyai Setomo. Namun, tidak ditemukan siapapun kawan-kawan di dalam rumah itu, kecuali dua buah pipa aneh yang besar. Ternyata Kyai Setomo dan Nyai Stomi telah berubah wujud menjadi dua buah meriam kawan-kawan, seperti dalam mimpi sang raja itu. Cerita berubahnya Kyai Setomo dan Nyai Stomi menjadi meriam siar kawan-kawan kemana-mana hingga terdengar oleh Sultan Agung di Mataram. Sultan Agung kemudian memerintahkan agar kedua meriam itu dibawa ke Mataram kawan-kawan. Tetapi meriam jantan yaitu Kyai Setomo menolaknya kawan-kawan, bahkan melarikan diri ke Batavia atau Jakarta. Warga Batavia gempar kawan-kawan menyaksikan benda tersebut dan menganggap benda yang dilihatnya itu barang suci. Mereka lalu menutupinya kawan-kawan dengan sebuah payung untuk melindunginya dari terik matahari dan hujan. Lalu mereka menamakannya dengan nama Kiai Jagur atau Sang Perkasa. Sedangkan Nyai Stomi sendiri diboyong ke Mataram. Dan ada kisah ketiga loh kawan-kawan. Menurut buku Voyage Autour du Monde oleh Ludovic Marquis de Beaufort adalah bahwa meriam dibawa ke posisinya kawan-kawan atau sekitar 2 mil dari pantai Batavia atau Jakarta. Dibawa oleh beberapa gelombang pasang luar biasa. Wanita-wanita Melayu datang dan berbicara dengan makhluk halus penunggu meriam ini atau si Jagur. Lalu mereka berdoa meminta anak kawan-kawan. Orang-orang Melayu mengelilinginya dan menawarkan dupa serta keranjang penuh bunga dan kepala-kepala ayam jantan petarung yang dipotong di depan meriam itu. Oke kawan-kawan, sampai sekian dulu ya cerita tentang meriam si Jagur. Cerita atau kisah di atas dijadikan sebagai pelajaran kawan-kawan atau menambah pengetahuan untuk diri kita sendiri, dan semoga menjadi manfaat untuk orang lain kawan-kawan. Sampai bertemu lagi. Wassalamualaikum kawan-kawan.